Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Panji Sanjaya. Ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia syariah. Nah, yang pertama, yakni tentang dasar pemikiran atau latar belakang dari konsep MSDM syariah sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang dikenal dengan negara muslim gitu, yang mana memiliki populasi masyarakat muslim terbanyak kedua setelah negara Pakistan. Nah, ini yang menjadi potensi dan yang melatar belakangi konsep dari manajemen sumber daya manusia syariah sendiri. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Nilai-nilai etika seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab diambil dari Al-Quran dan hadis. Pekerjaan dianggap sebagai bentuk ibadah sehingga karyawan didorong untuk bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Kepemimpinan harus meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW seperti keadilan dan empati dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas. Kerjasama atau lebih dikenal dengan ta'awun dipromosikan untuk membangun tim yang solid dan lingkungan kerja yang harmonis. Manajemen SDM syariah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan spiritual karyawan, menciptakan kepuasan dan keberkahan dalam organisasi. Baik, selanjutnya yakni dalam dasar pemikiran atau latar belakang dari konsep SDM syariah sendiri, ada beberapa poin yang mencakup gitu, yakni nilai-nilai Islam sebagai dasar etika, tujuan kerja dalam perspektif ibadah, keseimbangan dunia dan akhirat, prinsip keadilan dan kesejahteraan, pengembangan karakter dan kompetensi, kepemimpinan berbasis syariah, transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir yakni prinsip kerjasama. Nah, manajemen SDM syariah berupaya untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan moral dan spiritual karyawannya. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan keberkahan dalam organisasi dan perusahaan. Nah, kita masuk dalam penjelasan apa itu MSDM syariah dan apa sih yang membedakan MSDM syariah sama MSDM konvensional. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai etika dan ajaran Islam ke dalam semua aspek pengelolaan karyawan, termasuk dari rekrutmen, pelatihan, penilaian, kinerja, kompensasi, hingga pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, seimbang, dan sejalan dengan syariat agama Islam, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga kesejahteraan moral dan spiritual karyawannya. Nah, insya Allah akan kita bahas beberapa pembahasan. Yang pertama, ada tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah, benchmark dari MSDM syariah, terus ada perbedaan antara konvensional dan syariah, rekrutmen dan seleksi syariah, pelatihan dan pengembangan syariah, penilaian kinerja syariah, dan yang terakhir yakni manajemen penggajian syariah. Pembahasan yang pertama yakni tauhid sebagai pondasi dari manajemen SDM syariah sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang mana dalam ayat ini Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah, tauhid sebagai pondasi dari manajemen SDM syariah sendiri. Tauhid adalah keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan segala sesuatu di dunia harus tunduk pada perintahnya. Dalam konteks manajemen SDM syariah, tauhid memberikan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwasanya semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan SDM dilakukan dengan itikat baik dan bertujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manajemen adalah ibadah yang harus dilakukan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Nah, manajemen SDM yang tentunya berlandaskan tauhid itu pastinya akan memastikan bahwa aspek spiritual menjadi prioritas dalam semua pengambilan keputusan. Ini berarti kebijakan perusahaan dirancang untuk mendukung antara keseimbangan kebutuhan materi dan spiritual karyawan. Manajer dan pemimpin SDM memiliki peran sebagai wakil Allah dalam memimpin, sehingga mereka dituntut untuk memimpin dengan kasih sayang, keadilan, dan kejujuran. Dalam contohnya atau dalam prakteknya itu biasanya kita lihat dalam sebuah perusahaan yang menerapkan konsep MSDM syariah sendiri itu pasti akan merancang sebuah program yang mana program ini hanya
tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan profesional saja sebagai seorang karyawan, tetapi juga mencakup kegiatan spiritual seperti kajian mingguan, sesi motivasi Islami, dan pelatihan tentang akhlak dalam bekerja. Hal ini tentunya bertujuan agar karyawan-karyawan dalam sebuah organisasi maupun kelompok tidak hanya cerdas secara intelektualnya saja, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat, mendorong mereka untuk bekerja dengan niat yang ikhlas dan penuh tanggung jawab. Pembahasan yang kedua, yakni tentang benchmark dari MSDM Syariah sendiri. Generasi terbaik umat Islam, sumber inspirasi MSDM Syariah adalah contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual saja, tetapi juga seorang manajer yang ulung dalam mengatur dan memotivasi para sahabatnya dalam setiap interaksi. Rasulullah SAW menunjukkan sikap hormat, empati, dan kepemimpinan yang bijaksana. Beliau mempraktikkan prinsip musyawarah di mana semua pihak terkait dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan suasana kebersamaan yang berkeadilan. Generasi sahabat dan penerusnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kebijaksanaan, keadilan, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikenal dengan kedermawanannya memberikan teladan dalam manajemen sumber daya manusia. Mereka menunjukkan bagaimana kebijakan yang berdasarkan ajaran Islam menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah. Nah, dalam manajemen SDM konvensional, tujuan utama seringkali berfokus pada profitabilitas, efisiensi, dan produktivitas. Aspek spiritual dan etika seringkali hanya dijadikan pertimbangan sekunder. Manajemen SDM konvensional biasanya bersifat sekuler, di mana kebijakan perusahaan diatur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan rasionalitas semata. Sebaliknya, dalam prinsip MSDM syariah sendiri, itu menempatkan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual di pusat pengambilan keputusan. Tujuan utamanya bukan hanya keuntungan, tetapi juga kesejahteraan dari karyawan secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan mental dan spiritual. Dalam MSDM syariah, profit tetap menjadi tujuan, tetapi dilihat sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dalam dan kesejahteraan bersama. Nah, contohnya yakni ketika ada sebuah perusahaan konvensional, mungkin itu hanya berfokus pada jumlah produksi dan keuntungan saja. Sedangkan dalam perusahaan dengan pendekatan MSDM syariah sendiri, pasti akan mempertimbangkan bagaimana proses produksi itu dilakukan. Mereka akan memastikan bahwa tidak ada eksploitasi terhadap pekerja, memperhatikan keseimbangan kerja dan kehidupan, dan memastikan bahwa setiap proses memenuhi standar etika Islam. Terus kita masuk berikutnya ada rekrutmen dan seleksi syariah. Rekrutmen dan seleksi dalam MSDM syariah harus dilakukan dengan prinsip adil, jujur, dan transparan. Hal ini mencakup proses yang menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya penting untuk memilih individu yang memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Proses seleksi dalam MSDM syariah juga mempertimbangkan aspek moral dan keimanan kandidat. Nah, dalam rekrutmen syariah, evaluasi kandidat mencakup penilaian sikap, akhlak, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam. Proses ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, mempromosikan budaya perusahaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, dan ada juga itu biasanya di konvensional itu untuk rekrutmen sendiri itu seringkali itu mendahului yang kompeten. Jadi profesional, kompeten itu di nomor satukan, dan amanah itu biasanya di nomor duakan gitu. Sedangkan dalam konsep syariah sendiri itu amanah itu selalu atau kepercayaan itu selalu ditaruh di nomor satu, dan untuk kompeten, profesional, dan sebagainya itu setelah yang namanya amanah, seperti itu. Dalam contohnya itu ketika ada sebuah perusahaan syariah yang akan melakukan tes wawancara yang tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga memberikan pertanyaan terkait etika dan integritas kandidat. Pertanyaan seperti bagaimana kalau misalnya Anda akan menangani situasi di mana Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Anda. Dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kandidat ini akan bertindak dalam situasi yang menantang secara moral, seperti itu. Yang kelima, kita masuk ke dalam pelatihan dan pengembangan syariah. Pelatihan dan pengembangan dalam MSDM syariah sendiri itu dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis karyawan, sambil tetap mengutamakan pengembangan spiritual. Program pelatihan dapat mencakup pengajaran tentang akhlak mulia, pengelolaan waktu menurut Islam, dan bagaimana menghadapi tantangan di tempat kerja dengan pendekatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelatihan ini juga mengajarkan pentingnya niat yang lurus dalam bekerja, yakni ikhlas dan menghindari sifat riya atau pamar. Contoh, pelatihan yang diadakan di perusahaan syariah dapat mencakup topik seperti etos kerja dalam perspektif Islam, yang mana karyawan diajarkan bahwasanya bekerja keras dan jujur adalah bentuk ibadah. Pelatihan ini dapat mencakup sesi seperti ceramah dari ulama atau ustadz atau ahli motivasi Islam, serta simulasi untuk mempraktikkan kerja sama tim yang adil dan harmonis.
Dan yang keenam, ada yang namanya penilaian kinerja syariah. Penilaian kinerja dalam MSDM sendiri yang sesuai dengan syariah itu melibatkan evaluasi yang mencakup dua komponen utama, pencapaian kerja dan nilai etis yang diterapkan dalam pekerjaan. Tidak seperti penilaian kinerja di konsep konvensional yang mungkin hanya melihat aspek kuantitatif saja. MSDM syariah menilai karyawan berdasarkan kontribusi mereka terhadap keberlanjutan perusahaan pada komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika Islam. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan yang namanya kejujuran, kesopanan, kerjasama, dan keikhlasan. Karyawan yang menunjukkan sikap mulia dalam bekerja seperti saling membantu, rekan kerjanya dihargai dan akan diakui. Nah, contohnya, selain evaluasi prestasi kerja, sebuah perusahaan syariah mungkin memiliki indikator tambahan seperti komitmen akhlak atau nilai spiritual dalam bekerja. Dalam formulir penilaian kinerja, karyawan dengan penilaian akhlak yang tinggi mungkin mendapatkan penghargaan tambahan yang disebut sebagai penghargaan akhlak terbaik. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, di poin 7, ini kita ngebahas tentang manajemen penggajian syariah. Biasanya dalam problematika yang ada di sebuah perusahaan itu berasal dari yang namanya gaji gitu atau upah. Nah, sebagian besar timbulnya konflik dalam suatu perusahaan bersumber dari masalah gaji, dan oleh karena itu sistem kompensasi yang tepat merupakan fungsi strategis yang dapat menjaga dan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Manajemen penggajian syariah. Manajemen penggajian dalam MSDM syariah harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa unsur riba. Penggajian harus memenuhi standar minimum yang dapat mencukupi kebutuhan dasar karyawan, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam distribusi gaji dan tunjangan. Gaji harus diberikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati tanpa adanya pengurangan ataupun keterlambatan. Selain itu, manajemen penggajian dalam SDM syariah sendiri itu mencakup pemberian bonus atau tunjangan yang membantu karyawan memenuhi kewajiban agama mereka seperti bonus Ramadan atau tunjangan zakat. Nah, dalam contoh kehidupannya atau dalam contoh prakteknya dan penerapannya, perusahaan yang menerapkan MSDM syariah mungkin memberikan opsi penggajian atau tunjangan di awal bulan Ramadan untuk membantu para karyawannya dalam mempersiapkan ibadah puasa. Selain itu, perusahaan bisa menerapkan sistem qard hasan atau pinjaman tanpa bunga yang mana untuk karyawan yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kurang lebih itu adalah sedikit pembahasan atau penjelasan terkait manajemen sumber daya manusia syariah yang membedakan dengan manajemen sumber daya manusia yang konvensional. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan atau sebuah organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga penuh berkah dan kebahagiaan spiritual. Prinsip manajemen SDM syariah mendorong perusahaan untuk bertindak lebih manusiawi dan beretika, selaras dengan ajaran Islam yang memprioritaskan keadilan dan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.